Bismillahi alhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Yang kami hormati para ulama, para ustaz, hadirin semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampuni oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Nashihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimakumullah wal maqalatul khamisatu qala Utsman radhiyallahu anhu. Ini maqalah yang kelima, di mana Utsman radhiyallahu anhu berkata, innal mu'mina yanbaghi an yakuna masyian fi sittati anwa'i minal khawfi. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu an, sesungguhnya orang-orang yang beriman hendaklah di dalam dirinya menampakkan sifat takut atas 6 perkara. Jadi menampakkan sifat takut atas 6 perkara. Ahaduha, salah satunya atau yang pertama, ayyakhafa min qablillahi ayyakhudha minhul imana waqtan naz'i. Hendaklah sebagai orang beriman yang pertama takut sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut daripada imannya waktu naza'. Kenapa waktu naza'? Syaqatul maut ini iman sebagai taruhannya. Maka hendaklah takut kepada Allah. Takut atas apa? Takut nanti di saat naza iman dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terpengaruh dengan berbagai macam godaan. Karena di saat sakaratul maut ini berbagai macam godaan itu datang. Makanya kalau di dalam kitab Daqaiqul Akhbar diterangkan, di saat orang sakaratul maut waktu naza, maka di situ setan datang dengan berbagai macam rupa. Ada setan datang menyerupai orang tuanya. Ada juga setan datang menyerupai gurunya. Ada juga setan datang ini dengan bawa minuman. Karena waktu naza ini hausnya sangat luar biasa, sama setan diiming-iming minuman. Jadi diterangkannya gini, Pak, orang lagi kehausan, jadi diginiin minuman. Mau nggak kamu minuman ini? Kalau kamu mau minuman segar ini, saya kasih. Tapi dengan catatan kamu bilang bahwasanya Isa anak Allah. Atau kamu bilang bahwasanya Tuhan itu 3, nanti saya kasih. Tapi kalau kamu nggak mau mengatakan seperti itu, maka saya nggak akan ngasih kamu. Nah, makanya pada saat itu, di saat iman lepas, iman gak kuat, maka dia akan mengatakan Nabi Isa anaknya Allah, Tuhan itu adalah 3, 4 dan sebagainya. Maka pada saat itu dicabut nyawanya tanpa membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah orang beriman takut atas hal ini. Karena taruhannya iman. Di saat kita mati gak bawa iman, berarti kan matinya su'ul khotimah, Pak. Karena seseorang itu kan yang dihitung adalah kan di akhirnya. Walaupun awalnya itu jelek banget tapi akhirnya bagus, maka akhirnya yang dinilai.
Walaupun awalnya bagus banget, akhirnya jelek, maka akhirnya juga yang dinilai. Maka hendaklah kita sebagai orang beriman takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut-takut nanti saat nazak iman kita lepas daripada diri kita. Rawiya Ibn Mas'ud bihadza doa. Diriwayatkan bahwasanya Ibnu Mas'ud ini berdoa dengan doa Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanqadu wa qurratu ainin la tanqatu wa murafiqatu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jananil khuldi. Ini doa Ibnu Mas'ud. Artinya di sini Ibnu Mas'ud ini memohon kepada Allah agar supaya diberikan ketetapan iman, supaya imannya nanti enggak lepas, enggak murtad, enggak hilang, dan nikmat yang tiada habisnya, dan pelipur mata yang tidak ada putusnya, dan doanya juga agar supaya menemani Nabi Muhammad SAW di surga kelak. Itu yang selalu dipakai doa oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Ya. Itu yang pertama ya. Wasani ayyakhafa min qabli hafadati ay katibina la'malil ibad ay yaktubu alaihi ma yaftadahu bihi yaumal qiyamah. Bahwasanya hendaklah sebagai orang beriman ini takut atas catatan yang telah dicatat bagi seorang hamba oleh malaikat pencatat amal. Kenapa? Karena takut-takutnya besok dipermalukan di hari kiamat. Karena setiap amalan kita itu gak lepas daripada catatan, baik yang kecil maupun yang besar, gak lepas daripada yang namanya catatan. Nah, sehingga kalau kita tidak takut, kalau sampai ditampakkan pada hari kiamat, alangkah malunya kita. Karena pada hari kiamat semua orang dikumpulkan ya. Di saat kita malu, malunya sangat luar biasa ya. Makanya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya jangan sampai amalan kita itu dicatat sebagai amalan yang memalukan pada hari kiamat. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan cara kita beramal apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya kita enggak malu. Coba bayangkan, kalau misalnya kita makan di warung, tiba-tiba kita ngentit tahu, kagak bayar, dicatat oleh malaikat, ditampakkan di hari kiamat, malu juga. Oh, ternyata itu kalau makan kagak bayar, itu kan ngentit misalnya kan. Atau bahkan maksiat yang lainnya, atau bahkan dosa-dosa yang lainnya ditampakkan ya, dicatat oleh malaikat, sehingga kita akan malu di hadapan semua manusia pada saat itu. Ya, kita harus belajar ya, kita harus belajar bagaimana dalam kehidupan kita ini agar supaya catatan kita sebagai catatan yang baik. Lah kok seandainya kita udah terlanjur bagaimana perbuatan buruk kita, maka di situ kita perbanyak istighfar kepada Allah. Ya. Jadi perbuatan buruk diiringi dengan perbuatan baik. Kenapa? Karena pada dasarnya perbuatan baik itu akan menghapus daripada yang namanya perbuatan buruk. Misalnya dulu lewat di suatu jalan itu untuk bermaksiat kepada Allah. Setelah taubat, bagaimana jalan itu kita lewatin cuman untuk taat kepada Allah. Sehingga nanti keburukan-keburukan itu akan dihapus oleh Allah. Jadi kebaikan itu menghapus daripada yang namanya keburukan. Makanya kita harus perbanyak melakukan daripada yang namanya kebaikan. Kebaikan apa? Bentuknya perintah Allah. Bahkan kalau kita ke masjid, perpanjang langkah kita. Bahkan kita sunnah Pak, kalau kita kebaikan, kita ke masjid itu dengan jalan yang berbeda. Berangkatnya jalan yang berbeda, pulangnya pun jalan yang berbeda. Kenapa? Karena setiap langkah yang kita buat
di situ akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu langkah dinaikkan derajat oleh Allah, satu langkah dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat kita penuh dengan amalan-amalan kebaikan, maka saat hari kiamat kelak, maka kita tidak akan dipermalukan di depan para manusia yang sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Wasalisu ayyakhafa min qabli syaitani ayyabtula amalahu ay soleh. Yang ketiga adalah hendaklah kita sebagai orang beriman ini takut atas godaan setan, yang dimana setan ini berusaha membatalkan daripada amal soleh. Ini setan ini mempunyai berbagai macam cara untuk membatalkan amal soleh kita manusia. Supaya apa? Supaya amalannya enggak diterima oleh Allah, supaya amalannya enggak dapat pahala, supaya dalam amalan itu jatuhnya riya. Jadi berbagai macam cara. Karena yang namanya setan ini pikirannya kan cuma satu. Yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan bagaimana manusia ini masuk neraka sebanyak-banyaknya. Ini pikiran setan ini. Jadi setan gak mikirin kerja, gak mikirin kantor, gak mikirin dagang, gak mikirin macam-macam. Yang dipikirkan hanya bagaimana manusia ini terjerumus dalam lembah kemaksiatan yang akhirnya menjadi teman sebanyak-banyaknya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah masuk neraka bareng-bareng, protes kepada setan. Wahai setan, ini kan gara-gara kamu saya masuk neraka. Apa kata setan? Fala talumuni walumu anfusakum. Kamu jangan salahkan saya, salahkan dirimu sendiri. Inna wa'dal haq, sesungguhnya janji Allah hak. Janji Allah benar, cuman kamu gak ikut. Saya itu bohong sama kamu, cuman kamu ikut. Lah, sekarang kamu di neraka, saya juga di neraka. Saya gak bisa nolong kamu, dan kamu pun gak bisa nolong saya. Udahlah, sekarang sama-sama dah, kita nikmatin aja neraka. Nah, itu setan tuh. Ya, jadi berbagai macam cara. Makanya Allah Subhanahu wa taala pesankan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala agar supaya masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan. Artinya apa? Dari A sampai Z. Karena yang namanya agama ini mengajarkan semua daripada aspek kehidupan kita. Dengan cara apa? Ikut sunnah Rasul. Makanya kalau kita ikut sunnah Rasul dalam kehidupan kita selama 24 jam ini, nilainya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita motong kuku saja kalau ikut sunnah Rasul, nilainya ibadah, Pak. Ya. Kita makan, kita minum, kita keluar masuk kamar mandi, kita tidur, kita macam-macam. Pendek kata, semua aktivitas kita ini akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa Nabi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari bangsa manusia agar supaya bisa diikutin. Nah, kalau sampai Nabi diutus dari bangsa jin atau bangsa malaikat, maka manusia nggak akan bisa ikut. Sehingga akan banyak alasan, itu kan Nabi gitu kan. Manusia, Nabi diutus daripada bangsa manusia saja, kadang-kadang orang ini masih banyak beralasan, itu kan Nabi. Padahal Nabi diutus daripada bangsa manusia yang sama. Ya, Nabi makan, kita makan. Nabi tidur, kita tidur. Nabi berkeluarga, kita juga berkeluarga sama. Itu pun masih berbagai macam alasan. Apalagi kalau sampai Nabi diutus daripada bangsa malaikat atau bangsa jin, kita nggak akan bisa ikut, Pak. Ngikutin beda, ya kan? Malaikat nggak nikah, nah, kita kepingin nikah, kan nggak nyambung. Makanya diutus daripada bangsa manusia agar supaya bisa diikutin. Ya. Sehingga dalam kehidupan kita, kalau kita nggak ikut cara Nabi, maka kita ikut selain cara Nabi.
Cara minum saja, Pak. Kalau kita tangan kanan minumnya dengan baca bismillah 1 teguk alhamdulillah, bismillah 1 teguk alhamdulillah, bismillah 1 teguk alhamdulillah, ikut cara Nabi itu. Tapi kalau kita minum langsung digelegek ya, nah, langsung dihabisin 1 kali, maka katanya kan Nabi itu seperti minumnya onta. Nah kalau tangan kiri itu seperti minumnya setan, kan? Makanya Nabi pesankan la israfan ahadukum shimal fa inna syaitana ya'kul wasrabu shimali. Janganlah di antara kalian minum dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Artinya apa? Kita sebagai orang Islam, kalau kita minum makannya tangan kiri, berarti kita ngikutin daripada setan. Padahal kalau kita geser tangan kanan, di situ kita ikutin Nabi, Pak. Jadi semua aspek kehidupan kita ini ada contoh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hendaklah takut, karena godaan setan ini yang akan membatalkan daripada amalan. Ya. Setan itu licik. Makanya dengan berbagai macam cara. Bahkan kadang-kadang kelihatannya bagus, tapi pada dasarnya itu dipolitisasi oleh setan. Ada suatu kisah dulu, ada seorang tua, kakek-kakek, di mana orang tua ini ahli masjid. Lah suatu ketika hujan deras dan jalan licin. Karena sudah istiqomah walaupun udah tua, maka tetap saja jalan ke masjid. Jalan pertama tergelincir ini kakek jatuh, maka bajunya kotor. Karena bajunya kotor, pulang lagi nih kakek, berangkat kedua kali. Kedua kali jatuh lagi kotor juga. Yang akhirnya balik lagi, berangkat lagi yang ketiga kali. Setelah berangkat ketiga kali, di tengah jalan dia mau jatuh, maka ditangkap oleh seorang pemuda. Kata pemuda tadi, kakek mau kemana? Saya mau ke masjid, nak. Udah deh kalau gitu kakek saya antar ke masjid. Iya, terima kasih, nak. Diantarkanlah seorang kakek tadi oleh pemuda ke masjid. Giliran sudah sampai di pelataran masjid, maka kata pemuda tadi, kek, saya cukup mengantar dari sini saja lah, saya nggak usah masuk deh. Kata kakek tadi, emangnya kamu nggak sholat, nak? Enggak, saya nggak sholat, kek. Kenapa? Karena sebenarnya saya itu setan, kek. Kakek kaget. Nah kalau kamu setan, kenapa kamu ngantar saya ke masjid? Ceritanya gini, kek. Di saat pertama kali kakek jatuh, maka pada saat itu dosa kakek diampunin. Kakek jatuh kedua kali, dosa keluarga kakek diampunin. Nah kalau sampai jatuh ketiga kali saya biarkan, maka dosa semua orang kampung kakek diampunin. Saya nggak mau itu. Kalau sampai terjadi yang semacam itu, pasti saya kena marah oleh atasan. Makanya terpaksa kakek saya tolong, saya antarkan ke masjid agar supaya dosa-dosa orang kampung kakek ini tidak diampuni oleh Allah. Nah ini termasuk politiknya setan lah ya. Jadi kelihatannya bagus, kelihatannya doang. Jadi dengan berbagai macam cara, untuk menggoda manusia. Yang penting intinya manusia ini tergelincir ya. Manusia ini jauh daripada Allah, manusia masuk ke dalam neraka. Apalagi kalau udah tua. Kepada orang tua ini setan ini lebih condong menanamkan sifat gengsi. Sehingga orang tua kalau dibilangin, Pak, biasanya tambah galakan. Ditanamkan sifat gengsi. Kenapa? Karena jangan sampai orang tua yang sudah umurnya tinggal sebentar ini nanti bawa iman matinya. Sifat gengsi ditanamkan, bawaannya marah-marah melulu gitu kan. Supaya apa? Supaya ada yang ngelawan. Nah kalau anaknya ngelawan, Pak, kan dosa itu anaknya. Ya emang yang namanya orang tua itu kan semakin tua biasanya semakin cerewet. Itu orang tua tuh. Ya. Semakin tua semakin cerewet.
Jadi kadang-kadang yang muda itu gak ada benernya. Nah makanya disitulah perlunya seorang anak itu dididik agama, dikenalkan agama, agar supaya bisa sabar menghadapi daripada yang namanya orang tuanya. Sehingga saat orang tuanya sudah utur, orang tuanya sudah pikun, orang tuanya sudah rewel misalnya, tapi kalau yang menghadapi ini anak-anak yang ahli agama, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kelakuan daripada orang tuanya, maka berusaha sabar dan menerima apa adanya. Sehingga nggak berani dia ngelawan pada orang tua. Tapi kalau anak nggak diajarkan agama, nggak kenal adab, ngelawan Pak. Bahkan orang tuanya dimaki-maki. Coba bayangkan, ini ada satu kisah nyata Pak. Ini ada seorang ibu-ibu umurnya udah 65 tahun. Dia mau nikah. Mau nikah dengan ya masih jauh lebih muda. Anaknya nggak setuju anaknya ini. Makanya ibu-ibu tadi itu dimaki-maki sama anaknya. Pokoknya habis dimaki-maki sama anaknya. Padahal ibunya mau nikah. Coba bayangkan. Lah kalau anak paham agama didukung. Apa kemauan dari para orang tua? Gak berani ngelawan. Makanya kalau dalam ajaran agama ini, sikap kepada orang tua, wala taqul lahum uff, bicara saja gak boleh. Ini pada orang tua. Apalagi sampai misu-misu, istilah orang Jawa kan. Apalagi sampai maki-maki, bilang yang ibunya gini, bapaknya gini, itu gak akan terjadi bagi orang yang taat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bagi anak yang gak kenal agama, orang tuanya itu bisa dibuat sebagai musuh. Orang tuanya bisa dimaki-maki, orang tuanya bisa dikeplakin, bahkan orang tuanya bisa jadi diusir daripada rumahnya. Dan itu memang semua merupakan satu bujuk rayu daripada setan agar bagaimana manusia ini tergelincir dan jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Warabi'u ayyakhafa min qabli malakil mauti ayyakhudahu ayyakbidu ruhahu ala kaunihi fi ghaflatin anillahi ta'ala baghtatan ay fuj'atan min ghairi taqaddumi sababil maut. Sebagai orang beriman hendaklah takut atas malaikat maut, yang dimana suatu saat malaikat mautnya akan mencabut nyawanya dalam kondisi di mana lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat maut mencabutnya secara dadakan tanpa adanya penyebab. Ini harus ada kekhawatiran. Ya. Harus ada rasa takut sebagai orang beriman, takut-takut malaikat maut ini mencabut rohnya sedangkan dia dalam keadaan lalai, dalam keadaan maksiat kepada Allah, dan dadakan. Karena yang namanya kematian ini bahkan bisa jadi ini dadakan tanpa adanya sebab. Banyak kan orang kelihatannya kagak sakit, malam masih begadang bareng, gak taunya paginya sudah meninggal. Ini ada juga. Atau bahkan kadang-kadang nungguin orang sakit, yang sakit sembuh, yang nungguin pulang ke akhirat. Ada seperti itu. Nah kita kan khawatirnya seperti itu. Kalau masalah kematian ini bisa terjadi kepada siapa saja dan kapan saja, yang jadi masalah ini dalam kematian ini kita saat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan kita dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau sampai kita dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, berarti kan kematian kita itu dalam keadaan su'ul khotimah. Nah kalau sudah su'ul khotimah, berarti kan tidak bawa iman. Nah hendaklah sebagai orang beriman takut atas hal demikian. Nah kalau sudah ada takut hal yang demikian ini, maka akan berhati-hati dalam setiap keadaan. Bahkan dia akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan takut melaksanakan daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takutnya tadi itu tiba-tiba kematian mendadak tanpa adanya penyebab.
Kan biasanya kan orang meninggal itu kan ada sebabnya, Pak. Kenapa orang meninggal ada sebabnya? Karena dulu malaikat Israel di saat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut daripada roh manusia, maka malaikat Israel ini minta kepada Allah agar supaya diberikan sebab kematian seseorang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nggak disalahkan. Nah, kalau sampai tidak ada sebab kematian seseorang ini, kan malaikat Israel disalahin dulu. Wah, dia meninggal ini gara-gara Israel nih, gitu kan? Meninggal, oh Israel nih. Pokoknya kalau meninggal Israel pasti ini, sehingga disalahin. Nah, karena ada sebab dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebab di dalam setiap kematian seseorang, maka di situ malaikat Israel tidak pernah disalahin, Pak. Yang disalahin apa? Jantung. Disalahin jantung. Kenapa meninggal? Paru-paru yang disalahin. Padahal itu kerjaan malaikat Israel itu. Emang tugasnya demikian, kontraknya habis. Sehingga yang disalahkan itu sebabnya. Ya kan? Kenapa dia meninggal? Oh, kemarin tabrak becak meninggal. Padahal itu memang sudah jatahnya habis di dunia, ya. Maka tidak bisa diperpanjang walaupun cuman sebentar. Harus meninggal dunia, ya. Tapi yang jelas di situ malaikat Israel tidak disalahkan, tapi yang disalahkan atau bahkan yang dibicarakan oleh orang sekelilingnya adalah penyebab daripada yang namanya kematiannya. Ya. Misalnya stroke, macam-macam penyakitnya, Pak. Gitu kan. Nah, makanya di sini kita sebagai orang beriman harus ada perasaan takut kalau nanti malaikat Israel mencabut nyawa sedangkan fil ghaflah, ya, di dalam keadaan lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan. Ya mendingan kalau istilahnya sakit dulu gitu kan, persiapan taubat masih ada, Pak. Kalau orang beriman tuh. Semakin sakit semakin banyak istighfar kepada Allah. Semakin parah sakitnya semakin dekat dengan Allah. Ya. Perbanyak istighfar, banyak sholawat, ibadahnya ditekunin. Kenapa? Karena dia khawatir bahwasanya kematiannya sudah dekat. Tapi kalau orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sakit bukannya beristighfar, tapi sakit tambah marah-marah. Kan? Ada orang sakit marah-marah terus. Padahal yang namanya marah itu bukan menyembuhkan sakit, Pak. Orang sakit semakin marah, ya semakin parah itu sakitnya. Semakin marah, semakin parah itu sakitnya. Padahal kalau dia mau senyum, senyum itu kan obat. Bicara yang baik itu kan obat juga, motivasi untuk sembuh. Lah ini sakit apa marah-marah? Semuanya orang dimarahi. Bukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang yang semacam ini, ya perbanyak istighfar aja lah. Suruh Mbah istighfar, Mbah. Gak usah marah-marah melulu. Mbah udah tua, kayaknya umurnya udah gak lama lagi. Nah, ibu istighfar, Mbah. Siapa tuh dia sadar. Kalau dia sadar, maka marah-marahnya tadi akan berubah menjadi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau marahnya tadi berubah menjadi istighfar kepada Allah, ya, maka dosa-dosanya akan diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab daripada sakit yang ditanya tadi. Wal khamisu ay khafa min qabli dunya ay mataiha wa zinatiha ay yaghtarra ay yatma'innu biha wa tastaghilu 'anil akhirah wa yansa ahwalaha. Dan yang kelima, sebagai orang beriman hendaklah takut atas dunia atau perhiasan daripada dunia yang akan menipunya dan akan menyibukkannya sehingga dia lupa akan akhirat, lupa bagaimana kedasaan akhirat. Hendaklah takut.
Kenapa? Karena yang namanya dunia ini kan sifatnya menipu. Makanya peringatan Allah Subhanahu wa taala, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Janganlah sampai terpedaya dengan kehidupan dunia. Ya dunia perlu, Pak. Cuma jangan sampai kita terpedaya. Karena kalau kita sudah terpedaya oleh kehidupan dunia, kita diperbudak oleh kehidupan dunia, bukan kita menikmati dunia, tapi kita yang dipermainkan oleh dunia. Sehingga lupakan akhirat. Nah, makanya dunia ini perlu karena kita masih di dunia, tapi jangan sampai dunia kita itu melupakan atas akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak juga ya yang terjadi kadang-kadang gara-gara dunia udah lupa akhirat. Gara-gara dagang nggak sholat, gara-gara kerja nggak sholat dan sebagainya. Nah, padahal yang namanya dunia ya kita cari terus, dapat banyak, meninggal nggak dibawa itu, Pak. Hendaklah kita sadar, boleh kita punya dunia banyak, boleh kerja, boleh dagang dan sebagainya, tapi jangan sampai pekerjaan kita, dagangan kita melupakan kita daripada yang namanya akhirat dan huru-hara daripada akhirat. Kenapa? Karena setiap manusia ini pasti suatu saat akan kembali ke akhirat. Memang dunia kelihatannya menjanjikan, tapi yang namanya dunia, Pak, yang jelas seseorang ini semakin tua ini nikmatnya dunia semakin dicabut, semakin gak bisa nikmatin, Pak. Ya. Dia kaya raya, punya uang 5 triliun, cuman udah sakit-sakitan, buat apaan coba? Ya. Makan udah pantangan, beli durian bisa, cuman kagak boleh makan durian. Makan sate bisa, beli sate bisa, tapi nggak boleh makan sate. Ya kan? Duitnya banyak, mau beli mobil balap udah kagak bisa. Sehingga apa? Sehingga dia punya dunia banyak, tapi tidak bisa menikmati akan dunia. Coba bayangkan, ya. Kan intinya kita dalam hidup kita ini, Pak, bisa menikmati daripada hidup kita, menikmati daripada harta kita. Kan? Jangan sampai kita punya harta tapi kita tidak bisa menikmati daripada harta kita, tapi kita diperbudak oleh harta kita. Kan? Jadi boleh kita cari dunia, boleh kita jadi orang kaya, tapi jangan sampai kekayaan kita itu melupakan akan akhirat. Sehingga kalau sudah kekayaan kita melupakan akhirat, pada dasarnya kita telah diperbudak oleh yang namanya dunia. Sehingga kalau sudah diperbudak oleh yang namanya dunia, maka seseorang ini akan lupa akhirat. Jangankan masih muda, udah tua pun, udah masih gak ingat mati, Pak. Udah tua gak ingat mati. Umurnya udah 80 tahun, programnya 20 tahun yang akan datang masih mau bangun hotel lantai sekian. Padahal umurnya udah 80 tahun, udah gak ingat mati. Kenapa gak ingat mati? Karena tadi itu ya, sudah disibukkan oleh yang namanya urusan dunia. Makanya kan hebatnya orang-orang beriman, Pak. Orang-orang yang taat pada agama, hidupnya santai hidupnya. Contoh sebagai petani. Sebagai petani, kalau dia petani yang beriman, ahli ibadah, habis subuh di masjid zikir, habis sholat duha baru pulang ke rumah. Habis itu sarapan berangkat ke kebun. Nanti kira-kira jam 11 pulang mandi, sholat dulu berjamaah. Jam 1 berangkat lagi ke kebun. Terus nanti jam 3 pulang lagi. Udah sampai di situ aja udah. Kan? Tapi kalau orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai petani, Pak, ini berangkat pagi pulang sore, ya. Mandi mah kagak kadang-kadang. Pulang ke kebun gak mandi juga, langsung tidur, udah kecapean. Tapi panenannya kadang-kadang mengenaskan juga, banyak juga gagal panen, itu banyak, ya kan? Kenapa gagal panen? Karena yakinnya kepada pertaniannya, dia lupa kepada Allah, disibukkan dengan pertaniannya. Wah, ini kalau dipupuk ini pasti hebat ini. Nanti buahnya bagus, panennya bagus. Memang
waktu dipupuk bagus, tapi giliran sudah mau panen, nggak taunya tikus pada ngambek rontok semuanya. Tikus diperjalankan oleh Allah sebenarnya ngasih pelajaran kepada petani tadi agar supaya sadar ibadah hidupnya. Makanya saya punya teman Pak di Lampung sana, dia kalau nanam padi udah ditanam aja udah, habis itu udah nggak diurus. Dia keluar 4 bulan, kan? Setelah keluar 4 bulan pulang-pulang panen itu, dan ternyata panennya itu lebih bagus daripada orang yang tiap hari ke sawah. Kenapa? Karena keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Makanya orang-orang yang ahli dalam ibadah, maka keberkahan akan diberikan oleh Allah. Ya. Sebagai petani, berkah pertaniannya. Kenapa? Karena taat kepada Allah. Tapi di saat seseorang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia punya harta tapi diperbudak oleh hartanya. Silakan Pak, barangkali ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Wasadisu yang ke-6, ayyakhafa min qablil ahlil iyal ayyastaqilla bihim fayastaqilunahu an dzikrillahi ta'ala wa an ta'atihi. Dan sebagai orang beriman hendaklah takut bahwasanya suatu saat akan disibukkan oleh keluarganya, disibukkan oleh keluarganya daripada mengingat Allah, daripada ketaatan kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga tiap hari sibuk saja dengan urusan keluarga, sehingga dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keluarga bukan mendekatkan diri kepada Allah, bahkan keluarga menjauhkan diri kepada Allah. Ya contohnya gini aja Pak, masih punya anak disibukkan oleh anaknya, giliran sudah punya cucu, sebenarnya kan sudah bebas ini orang nih, tapi disibukkan oleh cucunya. Sehingga kadang-kadang banyak juga orang gara-gara cucu dia gak sholat, gara-gara cucu dia gak ibadah, gara-gara cucu dia lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya sebagai orang beriman hendaklah ada perasaan takut, takut-takut suatu saat nanti disibukkan dengan urusan keluarganya. Ya, nah makanya kita punya keluarga, bagaimana keluarga ini kita didik agar supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau keluarga taat kepada Allah, maka keluarga ini pun juga akan menghantarkan kita untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keluarga anak ini bisa jadi fitnah, istri bisa jadi fitnah. Makanya ada orang celaka karena istrinya juga ada. Bahkan seorang bapak celaka gara-gara anaknya juga ada. Ini ada yang terjadi seperti itu. Artinya apa? Artinya dia punya keluarga, tapi keluarganya menyengsarakan dia. Padahal dia itu banting tulang untuk keluarga, untuk anak, untuk istri. Tapi nggak taunya anak dan istrinya mencelakakan. Di dunia pun sudah dicelakakan, apalagi di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pesan Allah Subhanahu wa ta'ala, qu anfusakum wa alaikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Artinya di dunia ajarkan syariat. Sehingga kalau di dunia diajarkan syariat, maka akan terhindar daripada neraka dunia juga. Artinya apa? Artinya dia punya istri yang solehah, punya anak-anak yang soleh. Tapi kalau tidak diajarkan syariat, dia punya istrinya durhaka, istri yang berani kepada suami, dia punya anak-anak yang durhaka, yang juga berani kepada orang tuanya. Kalau sudah terjadi itu yang terjadi, maka hidup gak enak Pak. Jangankan jadi orang miskin, jadi orang kaya pun sumpah. Coba dah ya. Hartanya banyak, cuman anaknya belangsak, gak enak banget Pak. Ya kan? Hartanya banyak, cuman istrinya durhaka, maka gak enak. Nah makanya
Orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah, yang merasakan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia orang miskin pas-pasan, dia punya istri, istrinya baik. Kan senang. Jadi suami itu kalau punya istri baik senang, Pak. Istrinya nggak banyak lawan, nggak banyak nuntut, dikasih 10.000 alhamdulillah, dikasih 100.000 alhamdulillah, bahkan dikasih 10 juta alhamdulillah. Ya, suami yang puyeng itu dikasih 10 juta, masa cuma segini, apalagi cuma dikasih 1 juta, bisa dilempar itu uang tuh. Nah, kalau punya istri yang semacam itu kagak ada enaknya, Pak. Nah, disilakan hendaklah sebagai orang beriman takut kalau suatu saat ini disibukkan dengan keluarganya daripada ingat kepada Allah, sehingga gara-gara keluarga dia jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak, mereka ada pertanyaan? Iya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz, akhir-akhir ini kelihatannya banyak orang bangga dengan kekayaan, karena ada video yang beredar di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, ibu-ibu arisan itu rupanya itu jadi 1 bulan itu 100 juta. Jadi mungkin arisannya 25 orang. Siapa yang mau dapat 2,5 miliar, 2,5 dulu itu pasti istri di pejabat, mungkin pejabat. Benar-benar. Jadi nariknya 2,5 miliar. Jadi 1 bulan itu 100 juta. Ini termasuk apa kalau di dalam kehidupan? Iya, tobut atau termasuk apa? Bukan berpikir merasa sedih, masih banyak orang susah. Coba itu di jembatan itu ada tukang sapu, dudung aja itu. Kadang-kadang dari asar sampai saya pulang isya masih di atas jembatan pakai sepeda kecil, di situ ada sapu. Nggak tahu tuh makan atau enggak itu. Itu aja di atas jembatan. Ini udah beberapa kali itu. Kurang. Saya kira kurang. Lalu tapi Pak Don juga masih ada nyawanya enggak itu, karena dia cuma ditutup mukanya aja. Apa nggak pernah berpikir begitu ya? Ini gimana Pak Ustaz? Fenomena ini apa pernah terjadi di zaman nabi-nabi dulu, masa-masa dulu gitu, orang kaya pamer gitu. Kalau saya dengar si Korun sama si ini aja Fir'aun aja ini. Nah ini masyarakat ya. Mungkin istrinya suaminya pejabat itu, duitnya banyak, arisan malah divideokan, diedarkan lagi. Gitu. Ya memang Ini yang gila siapa ini? memang hal seperti itu Pak Haji. Yang terjadi zaman sekarang itu juga pernah terjadi di zaman dulu. Ya. Arisan juga. Ya istilahnya orang yang bangga dengan dunianya, bangga dengan hartanya. Nah makanya orang yang bangga dengan hartanya suatu saat akan nangis gara-gara hartanya. Dan orang yang bangga dengan jabatannya suatu saat akan menangis juga gara-gara jabatannya. Nah, makanya hendaklah kalau kita punya harta, kita merasakan harta ini titipan daripada Allah, punya jabatan-jabatan titipan daripada Allah, sehingga tidak membuat kita lalai, tidak membuat kita sombong. Bahkan kita punya harta, kita akan banyak memikirkan yang lainnya. Makanya kalau orang akan sombong dengan hartanya, suatu saat akan dikecewakan oleh hartanya. Contohnya Korun Pak. Korun dikecewakan sama hartanya itu karena bangga dengan hartanya. Lah Fir'aun dikecewakan oleh jabatannya karena bangga dengan jabatannya. Makanya fenomena yang terjadi saat ini sebenarnya ini adalah perjalanan dari zaman dulu. Sudah ada mungkin apa itu istilahnya gambarnya aja yang berbeda, tapi sebenarnya sama aja. Zaman dulu juga sama seperti itu. Insyaallah Pak ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan dalam kehidupan kita, menyampaikan saudara-saudara kita yang lainnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.